Kami mahasiswa ilmu komunikasi dari kelompok 2 Sistem Sosial Budaya Indonesia ingin mempresentasikan tentang konflik kepentingan baru. Sebelum masuk ke video, saya ingin memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2 yang meliputi Ajeng Kartika Saraswati, Berlin Rafa Kisworo, saya sendiri Indiana Tirtia Erlangga, Muhammad Imam Prasojo, dan Salma Prasantika Amada. Dalam studi kasus ini, kami pertama mengaitkan kasus dengan konflik, yang kedua adalah penyebab pendekatan konflik, kemudian tahapan terjadinya konflik, dan terakhir adalah dampak dari konflik. Dalam membuktikan kaitan kasus dengan pendekatan konflik, kami menggunakan teori milik Ralph Dahrendorf. Menurutnya, konflik merupakan sumber terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Konflik sering terjadi karena adanya kemajemukan horizontal dan vertikal. Perlu lembaga formal untuk mengorganisasikan kepentingan beberapa individu agar tidak menjadi kepentingan yang semu. Konflik yang selain menimbulkan dampak negatif juga bisa menimbulkan dampak yang positif. Penyebab konflik kepentingan baru diawali pembebasan lahan yang menyisakan lahan kosong. Kepemilikan tanah ada pada pemegang saham PT Bengawan Permai. Pada masa reformasi banyak terjadi penjarahan dan pendudukan tanah termasuk tanah sisa pembebasan lahan oleh masyarakat yang menduduki diberi nama kepentingan baru. Pada 2017, pemilik sertifikat tanah menggugat penduduk kepentingan baru dengan dalih menempati lahan secara paksa dan ilegal. Kronologis konflik kepentingan baru. Pada tahun 1895, tanah kepentingan dihuni oleh warga asli. Kemudian pada tahun 1970, Presiden Soeharto menginstruksikan pemerintah Kota Solo untuk mendirikan universitas negeri. Pada tahun 1974 terjadi pembebasan tanah untuk Taman Satwa Taru Zuruk, Rumah Sakit Jiwa, dan UNS, menyisakan 2 hektar tanah yang statusnya kosong. Lalu, pada tahun 1998 terbitlah sejumlah 34 hak atas tanah atau HAT, yang dimana di tahun itu juga tanah kosong tersebut mulai ditempati oleh beberapa warga dan diberi nama kepentingan baru. Pada 2002, pihak kepolisian menyatakan sengketa terhadap tanah kepentingan baru. Kemudian pada 2003, beredar isu akan terjadi penggusuran di kepentingan baru. Lalu, pada 2004, tiba-tiba ada pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah kepentingan baru bernama HR Hartono, menyatakan jika tanah tersebut telah dijadikan objek tukar guling oleh pemerintah Kota Solo. Kemudian pada tahun 2007 terbit sejumlah 34 hak atas tanah atau HAT. Di tahun itu juga, tanah mulai kosong tersebut ditempati oleh beberapa warga dan dinamai kepentingan baru. Pada 2008, ada pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah meminta warga untuk pergi dengan diberikan tali asing. Lalu pada 2009, sebagian warga dipindahkan ke bantaran sungai dan rumahnya dirobohkan. Tahun 2010, pemegang hak atas tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, namun hasilnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tahun 2011, warga dipindahkan secara paksa ke Randusari, Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2018, BPN Solo melakukan pengukuran tanah. Kemudian, pada tahun 2019 terjadi lagi penggusuran rumah pada bulan November. Lalu pada tahun ini, pemilik tanah bersama BPN Solo melakukan pengukuran tanah kembali. Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut adalah banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan menumpang saudara. Bahkan beberapa masih bertahan di lahan kepentingan baru menggunakan tenda seadanya. Sebagian besar warga mengaku belum dapat tali asi dari pihak eksekutor selama proses penggusuran. Ikut tergusurnya TK Al-Furqan, sehingga anak-anak belum bisa bersekolah akibat penggusuran tersebut. Ekonomi memburuk karena pendapatan mereka menurun, kesehatan warga juga menurun. Hal ini juga berdampak pada psikologis anak-anak yang melihat rumahnya dihancurkan secara paksa. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari konflik tersebut adalah konflik ini berjalan selama belasan tahun. Namun, pemerintah justru melakukan tindakan represif berupa penggusuran sepihak yang mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal. Dan kemudian ada saran yang diberikan oleh kelompok kami, yaitu adalah sebaiknya konflik ini diselesaikan dengan cara adil dan objektif, dan tidak dicampur tangani oleh oknum-oknum dengan kekuasaan tertentu sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak. Sekian itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih.